Kalau sebelum PLTMH ini diadain, kami memang susah untuk buat penerangan. Dan juga kalau seandainya kita mau beli barang-barang elektronik juga nggak bisa. Jadi semenjak ada PLTMH ini, jadi kami ini semua lancar dan bisa maju. Belum semua daerah di Sumatera Barat bisa menikmati terang yang disediakan perusahaan listrik negara, khususnya nagari terpencil. Namun, upaya membuat daerah pelosok terang benderang bukanlah hal yang mustahil. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan sumber daya air yang biasanya melimpah di nagari. Cara inilah yang dihadirkan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah yang tidak tersentuh akses listrik. Sumatera Barat sungguh beruntung, diberkahi alam yang tidak hanya indah, namun juga bermanfaat sebagai tumpuan kehidupan sehari-hari. Di sini, masyarakat memanfaatkan sumber daya air untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Inilah Sumbar Membangun, PLTMH untuk kemaslahatan warga. Banyak daerah di Sumatera Barat yang secara geografis cocok untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro atau PLTMH. Pembangkit listrik tenaga mikrohidro termasuk ke dalam sumber energi baru terbarukan yang layak disebut sebagai clean energy karena ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan sungai yang memiliki perbedaan ketinggian, PLTMH Surian yang terletak di Jorong Tambang, Nagari Surian 3, Kecamatan Pantai Cermin, dibangun Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat melalui dana alokasi khusus atau DAK. Memanfaatkan sumber daya alam lokal untuk kemakmuran orang lokal, PLTMH ini dibangun sejak tahun 2018. PLTMH Surian memanfaatkan energi air bersih dari Sungai Barameh, ada di lokasi di mana penduduk tinggal. Nagari Surian terletak di perlintasan Jalan Raya Solo, Solo Selatan, memiliki ketinggian 1026 meter di atas permukaan laut. Nagari ini terdiri dari 14 jorong. Adalah Jorong Tambang, sebuah jorong yang jauh dari hiruk-pikuk keramaian kabupaten. Terletak di pedalaman, akses jalan menuju ke pemukiman penduduk pun sangat sulit dilalui. Untuk bisa sampai ke pemukiman warga, kita harus melewati jalan terjal setapak berbatu. Jalan hanya bisa dilalui kendaraan roda 2, itu pun harus ekstra hati-hati. Kondisi jalan semakin memprihatinkan jika berlumpur setelah dilanda hujan. Berpuluh tahun lamanya, warga di Jorong Tambang ini harus melewati akses jalan yang jauh dari kata layak. Bahkan sampai sekarang, setelah 77 tahun Indonesia merdeka, warga di sini belum merdeka secara infrastruktur. Baru 4 tahun terakhir, tepatnya sejak tahun 2018, masyarakat Jorong Tambang baru bisa memenuhi kebutuhan dasar listrik. Sebelum ada listrik, warga hanya memanfaatkan penerangan seadanya yang bersumber dari lampu togok dan lampu strongkeng. Selama puluhan tahun, masyarakat di sini harus mengalami masa ketika kampung mereka belum dialiri listrik. Begitu senja menyapa, perlahan gelap gulita nyata. Zaman berubah sangat pesat, namun pembangunan di kampung ini berjalan lambat. Meski terlambat, kehidupan di Jorong ini mulai menemukan secercah harapan.
Listrik dialirkan ke rumah-rumah masyarakat melalui kabel yang disangkutkan pada tiang-tiang dari kayu manis. Sebuah rumah generator dibangun di tanah kosong di tepi persawahan warga. Output yang dihasilkan pembangkit ini 20 kilowatt, bisa mengaliri listrik terhadap 30 rumah. Namun yang teraliri baru 27 rumah, di mana masing-masing rumah mendapatkan kapasitas 450 watt. Kalau sebelum PLTM ini diadain, kami memang susah untuk buat penerangan. Dan juga kalau seandainya kita mau beli barang-barang elektronik juga nggak bisa. Jadi semenjak ada PLTM ini, jadi kami ini semua lancar dan bisa maju. Dan baik buat ekonomi, apa-apa usaha. Jadi kami kalau buat lampu PLTM ini, sebulannya 50.000. Jadi kita bentuk kepengurusan di sini, ada pengurusnya. Jadi kita bayar ke pengurus gitu. Alhamdulillah kalau buat itu tidak memberatkan. Kalau dibanding sama PLN ya agak mending lah kalau PLTH ini. Kalau ke PLTMH kan kita kalau menambah barang elektronik, kan kita menambah bayarnya. Kalau ini seberapa pun kita pakai barang elektronik, bayarnya tetap 50.000. Kalau penggunaan listrik memang nggak dibatasi, tapi kalau buat api yang buat ke rumah ya memang dibatasi. Jadi harapan kami ke pemerintah supaya dapat membantu akses jalan kami maupun buat anak-anak sekolahan dia lancar sekolahnya. Jadi kalau di sini memang hasil tani kami memang ya banyak gitu. Ya semacam cabai sama kayu manis sama bawang juga. Jadi kami cuma perlu bantuan dari pemerintah ya buat akses jalan kami yang paling susah kalau buat daerah sini. Sejak PLTMH ini ada, warga tidak hanya menikmati penerangan, tapi juga bisa memanfaatkan untuk kegiatan perekonomian yang mayoritas bekerja sebagai petani. Warga di sini sadar menjaga kelestarian lingkungan dan pengelolaan daerah tangkapan air secara baik dapat menjamin keberlangsungan ketersediaan air sebagai sumber utama penghasil energi listrik. Sumber energi yang dihasilkan PLTMH ini merupakan sebuah alternatif yang menggunakan teknologi sederhana. Masyarakat di sini dengan sendirinya sudah terbiasa memanfaatkan energi aliran sungai untuk penerangan di rumah mereka. Dengan hanya mengandalkan generator dan turbin sederhana, listrik bisa dihasilkan. Untuk menjaga agar pembangkit tetap beroperasi, warga sepakat mematikan lampu 3 kali dalam seminggu. Ini terbukti. 4 tahun pemakaian, operator belum menemukan kendala yang berarti. Saya sebagai operator menjalani menghidupkan turbin, merawat, mencek jaringan, lalu membersihkan dalam ini atau lahar atau yang bagian yang dalam lah, itu yang saya bersihkan. Dalam 3 kali dalam seminggu itu kesepakatan masyarakat sini untuk menghemat apa yang di dalam ini. Insya Allah dalam 4 tahun ini belum ada kendala yang memberatkan itu. Kalau kapasitas yang akan untuk 24 rumah. 24 rumah Ya. bisa teraliri listrik. Ya, bisa dialiri listrik. 40 buah rumah itu. 42 rumah. Iya, yang dipakai kan sekitar 27. Wattnya 4,5, 450 rata-rata. Itu per bulannya 50.000. Itu untuk apa, Pak? Untuk gas, untuk operator, itu untuk simpanan. Kini, hanya dengan membayar 50.000 per bulan, masyarakat Jorong Tambang Nagari Suryan 3 sudah bisa menggunakan listrik untuk lebih banyak keperluan elektronik yang mendukung aktivitas sehari-hari, melebihi penerangan. Harapan pembangunan nagari tertumpang seiring dengan ketersediaan listrik di kampung ini. Sangat disayangkan jika Jorong yang memiliki potensi hasil pertanian terbesar ini tidak dimaksimalkan atau bahkan dibiarkan begitu saja. Sejak sudah ada PLTMH, masyarakat sudah mulai gembira lah gitu Bu, senang gitu. Jadi kalau mungkin masyarakat sini
yang jadi masalah sekarang akses jalan, Bu. Ya, dimohon kepada seluruh pemerintah kabupaten, provinsi dan juga pusat kan untuk memperhatikan Jorong Tambang ini yang bagian Surian 3 itu, Bu. Panjang jalannya dari simpang jalan kabupaten lebih kurang 1,5 kilo. Sudah sering diminta kepada pemerintah, juga pun sering dari memasukkan proposal. Belum ditindaklanjuti, Pak. Sudah ada yang pakai motor dan ada juga yang masih dipanggul itu, Bu. Bawa dengan kepala gitu. Kalau di sini kampung sini, Bu, yang Surian 3 ini 80% masyarakat Jorong Tambang Nagari Surian sumber ekonominya dari sini, Bu. Penghasil kulit manis, bawang, rawit, cabai rawit juga cabai keriting dan juga kopi dan kapulaga gitu. Kalau di sini kapulaga itu kadang munggu namanya, Bu. Kalau dapat pemerintah kan bagaimana caranya di Jorong ini jaringan internetnya lancar gitu. Mau bikin tower di mana mudah-mudahan pemerintah bisa ada perhatiannya gitu. Untuk akses kesehatan, sekolah ada Pak dekat sini, Pak? Ada. Cuma kalau dari sini jauh SD itu sekitar 1,5 kilo, Bu. Kalau SMP sekitar 2,5. SMA. Untuk kesehatan, Pak? Puskesmas. Puskesmas langsung saja, Bu, ke Puskesmas Nagari Surian. Kalau seperti postu tidak ada, Bu. Cuma bidan desanya ada, tapi tinggalnya di rumah orang, Bu. Belum ada puskesrinya gitu.